I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Anda Premier Paung dari Universitas Palangkaraya jurusan Kehutanan. Dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional. Pada buku ini, yang pertama dalam buku ini kita akan mempelajari dari pengertian nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah sikap atau perasaan cinta tanah air yang melahirkan semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama dan membela kepentingan nasionalisme. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai suatu paham kebangsaan yang dapat mempersatukan keutuhan wilayah atau yang sering juga disebut dengan tanah air. Dalam buku Nationality in History and Politics mengatakan bahwa ada 4 unsur dalam nasionalisme, yaitu yang pertama hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, dan keempat hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Sejarah nasionalisme Eropa. Nasionalisme Eropa muncul pada abad ke-18 dan ke-19 sebagai reaksi terhadap keusahaan kolonialisme dan imperialisme dengan tujuan memperkuat identitas dan kekuatan bangsa-bangsa Eropa. Awal pertama lahirnya suatu bentuk kesadaran akan nasionalisme dapat dikatakan bersamaan dengan terjadinya gerakan kebudayaan di Eropa yang disebut dengan Renaissance. Gerakan ini merupakan bentuk gerakan yang didukung oleh suatu ide atau gagasan lahirnya kembali manusia yang bebas, manusia yang tidak lagi terikat oleh otoritas manapun kecuali otoritas yang dimiliki masing-masing individu. Pada bab 2 buku ini kita akan mempelajari bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian bangsa. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, sejarah, dan identitas yang membentuk suatu komunitas yang solid. Unsur-unsur bangsa terdiri dari bahasa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar manusia. Yang kedua, ada budaya yang berfungsi sebagai adat-adat atau nilai-nilai yang mencerminkan identitas suatu bangsa. Yang ketiga, sejarah yang berfungsi sebagai membentuk identitas suatu bangsa dan menjadi sumber kebanggaan yang mengikat anggotanya. Yang keempat adalah wilayah yang berfungsi sebagai wilayah geografis yang menjadi tempat tinggal anggota bangsa. Lalu kita masuk ke pengertian negara. Negara adalah sebuah entitas politik yang memiliki kedaulatan, pemerintahan, dan wilayah yang jelas, serta diakui oleh masyarakat internasional. Ada beberapa sifat-sifat negara. Yang pertama yaitu kedaulatan. Negara memiliki kekuasaan yang tidak terikat oleh negara lain dan berwenang membuat keputusan dalam wilayahnya. Yang kedua adalah wilayah. Negara memiliki batas wilayah yang diakui secara hukum dan yang ketiga ada pemerintahan. Negara memiliki sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat di dalam wilayahnya. Lalu ada beberapa unsur-unsur bangsa. Yang pertama itu legislasi, yaitu berfungsi membuat undang-undang sebagai landasan hukum negara. Yang kedua ada eksekutif, yang berfungsi menjalankan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab atas perlindungan dan kepentingan negara. Yang ketiga ada yudikatif, yang berfungsi menegakkan keadilan dan bertugas mengadili pelanggaran hukum. Nasionalisme Indonesia berbeda dengan pertumbuhan nasionalisme di Eropa. Nasionalisme di Indonesia dipicu oleh suatu reaksi terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda. Perlu kita ketahui bahwa nama Indonesia untuk pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog Inggris yang bernama James Richardson. Pemikiran tentang nasionalisme di Indonesia berawal dari tumbuhnya kesadaran kebangsaan sekelompok pemuda Indonesia. Sudah menjadi suatu dalil bahwa apabila suatu bangsa telah dihinggapi oleh semangat dan perasaan nasionalisme, maka tidak dapat bangsa tersebut akan berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Lalu pada bab 3 buku ini kita akan mempelajari negara bangsa atau nation state dan problem integrasi dan disintegrasi. Pengertian negara bangsa. Pengertian negara adalah suatu organisasi yang dapat mengusahakan kekuasaan secara legal terhadap semua bentuk kekuasaan lain serta dapat menentukan tujuan dari kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Lalu negara bangsa atau nation state adalah
Satuan kelompok besar manusia mempunyai kesadaran untuk hidup bersama dalam satu bentuk ikatan politik kenegaraan yang ditumbuhkan oleh beberapa faktor kesamaan. Lalu, kita akan mempelajari unsur pembentukan negara bangsa. Secara rinci, faktor-faktor pembentukan negara bangsa sebagai berikut. Yang pertama, persamaan asal-usul kesukubangsaan atau etnik, yaitu negara bangsa berasal dari suku bangsa serumpun yang kemudian diperkaya dengan percampuran antar ras. Yang kedua, persamaan dalam pola kebudayaan, yaitu terutama dalam cara hidup sebagai suatu bangsa dengan adat istiadat dan peran sosial. Manifestasi persamaan kebudayaan tersebut dalam wujud adanya persamaan bahasa nasional. Yang ketiga, persamaan ruang hidup atau wilayah yang disebut juga dengan tanah air, yakni tanah tumpah darah seluruh bangsa yang merupakan satu kesatuan wilayah. Yang keempat, persamaan nasib dalam menjalankan kesejahteraan, baik dalam bentuk kejayaan bersama maupun dalam penderitaan bersama pada masa lampau. Yang kelima, persamaan cita-cita hidup bersama yang berkembang dari kesadaran diri yang membuat inspirasi sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat untuk membangun negara bangsa atau United States dalam meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri dan sifat yang khas. Integrasi bangsa dan disintegrasi bangsa. Pengertian integrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses dibangunnya interdependensi yang lebih kokoh antara bagian-bagian dari organisme hidup di antara anggota-anggota dalam masyarakat. Loyalitas vertikal dan horizontal. Loyalitas merupakan sikap kesetiaan nasional yang diberikan kepada negara bangsa atau United States. Loyalitas juga mencakup berbagai kepentingan baik vertikal maupun horizontal pada dimensi politik, ekonomi, dan budaya. Loyalitas vertikal adalah kesetiaan atau pengabdian kepada seseorang dengan negara atau pemerintahan. Dengan demikian, untuk memperkuat rasa loyalitas vertikal dan horizontal dalam konteks nasionalisme kebangsaan Indonesia, maka dapat dilakukan dengan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk itu, proses ini dapat diwujudkan dengan melakukan sosialisasi semangat dan nasionalisme Indonesia secara berkesinambungan.